Hari itu, tepatnya Selasa tanggal 20 November 2018, sekitar jam 12 siang, penjaga sebuah rumah kos di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang bernama Rofik mencium bau bangkai dari salah satu kamar kos. Setelah diselidiki, bau tersebut datang dari kamar yang disewa oleh Cik Tuti Iin Puspita, wanita berusia 22 tahun. Rofik mencoba membuka pintu kamar, namun kamar itu dikunci. Lalu Rofik mengetuk pintu kamar kos sambil memanggil-manggil penghuni kamar kos, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Rofik kemudian mengajak penjaga kos lainnya, yaitu Wahyu dan Anita, untuk mendobrak pintu kamar kos itu. Setelah pintu terbuka, mereka lalu memeriksa kamar tidur dan kamar mandi, tapi tidak menemukan apa-apa. Bau bangkai tersebut ternyata berasal dari dalam lemari. Setelah dibuka, mereka sangat terkejut. Ternyata ada tubuh manusia yang sudah mulai membusuk di lemari tersebut. Posisinya duduk bersandar dengan kaki ke atas. Segera temuan tersebut membuat ramai tempat kos itu. Banyak penghuni kos lainnya berdatangan untuk melihat temuan jasad manusia di dalam lemari. Polisi pun segera dihubungi untuk melakukan penyelidikan dan disimpulkan jasad tersebut adalah korban pembunuhan. Jasad itu ternyata adalah Cik Tuti Iin Puspita yang sudah 3 tahun menempati kamar kos tersebut. Iin Puspita bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di bilangan Jakarta Selatan. Lalu, siapakah pelaku yang tega membunuh Iin Puspita? Berdasarkan informasi dari penjaga kos dan teman Iin Puspita, beberapa hari ini Iin Puspita kedatangan tamu yang diduga adalah temannya, yaitu bernama Nisa Regina 17 tahun dan Yustian berusia 24 tahun. Mereka adalah sepasang kekasih yang sudah 3 hari menginap di kosan Iin Puspita. Polisi pun segera memburu mereka berdua. Melalui serangkaian penyelidikan, akhirnya kedua sejoli itu ditangkap di daerah Jambi. Apa yang telah dilakukan Nisa Regina dan Yustian terhadap Iin Puspita? Begini ceritanya. Sudah 3 hari, pasangan kekasih Nisa Regina dan Yustian menginap di rumah Iin Puspita. Nisa dan Iin adalah teman satu pekerjaan di sebuah karaoke di Jakarta Selatan. Malam itu, tepatnya Sabtu tanggal 18 November 2018, selepas bekerja di tempat karaoke-nya, Iin Puspita dan Nisa Regina mendapat order untuk menemani tamu laki-laki di tempat lain. Mereka pun meluncur ke arah Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menghabiskan malam. Setelah selesai bekerja, salah seorang tamu laki-laki berkata kepada Nisa Regina bahwa ia sudah menitipkan uang tip Nisa Regina kepada Iin Puspita sebesar 1,8 juta rupiah. Nisa Regina dan Iin Puspita tidak pulang bareng karena lokasi kencan mereka berbeda satu sama lain. Esok harinya, tepatnya Minggu tanggal 19 November 2018, Nisa Regina dan pacarnya, yaitu Yustian,
menagih uang tips tersebut kepada Iin Puspita lewat telepon. Namun terjadi cekcok di antara mereka. Lalu sore harinya Nisa Regina dan Yustian mendatangi tempat kos Iin Puspita di daerah Mampang. Sesampainya di kosan, ternyata Iin Puspita tidak ada di kosannya. Lalu mereka berdua menunggu Iin pulang di dalam kamar kos Iin Puspita. Kira-kira pukul 8 malam, Iin Puspita pulang. Ia mendapati pintu kosannya dikunci dari dalam. Lalu Iin berteriak sambil menendang pintu kosannya agar Nisa dan Yustian membukakan pintu. Butuh waktu agak lama buat Nisa dan Yustian membukakan pintu. Setelah masuk, Iin Puspita marah-marah kepada mereka berdua. Keributan pun tak bisa dielakkan lagi. Sebabnya juga Iin hanya memberi uang Rp500.000 kepada Nisa dari 1,8 juta yang ia dapat dari tips tamunya. Yustian yang sudah sangat emosi memukul kepala Iin Puspita dengan palu. Iin lalu terjatuh, kemudian Yustian menjerat leher Iin dengan tali sweater. Beberapa saat kemudian, Iin akhirnya tewas. Mendapati Iin Puspita sudah tewas, Yustian dan Nisa lalu menaruh jasad Iin di dalam lemari pakaian. Kemudian mereka membersihkan darah yang berceceran di lantai. Setelah itu, mereka duduk di tempat tidur Iin sambil berpikir akan melarikan diri kemana. Lalu akhirnya mereka pun keluar kamar kosan Iin dan mengunci pintu kamar tersebut sampai akhirnya Rofik penjaga kosan menemukan jasad Iin Puspita. Yustian dan Nisa Regina tertangkap dalam pelarian mereka tanggal 21 November 2018 di wilayah Jambi, tepatnya sehari setelah penemuan jasad Iin Puspita. Demikian cerita kriminal kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Terima kasih, sampai jumpa.